لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Sejak awal penciptaan alam semesta, kisah tentang iblis dan keturunannya telah menjadi bagian dari perjalanan panjang antara kebenaran dan penyimpangan. Al-Quran menggambarkan kisah ini bukan sebagai cerita hayalan, melainkan sebagai realitas gaib yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan manusia di dunia. Misteri keturunan iblis tidak dapat dipahami secara terpisah, karena ia berawal dari satu peristiwa besar yang menjadi titik balik sejarah makhluk berakal, yaitu penciptaan manusia pertama dan penolakan iblis terhadap perintah Allah. Pada masa ketika bumi belum dihuni oleh manusia, Allah telah menciptakan makhluk dari berbagai unsur. Malaikat diciptakan dari cahaya dan senantiasa taat tanpa memiliki keinginan untuk membangkang. Jin diciptakan dari api yang sangat panas, memiliki kehendak bebas sebagaimana manusia, mampu memilih antara taat dan durhaka. Dari golongan jin inilah muncul sosok yang kemudian dikenal sebagai iblis. Ia bukan makhluk biasa, karena selama masa panjang sebelum penciptaan manusia, ia dikenal sebagai makhluk yang tekun beribadah dan memiliki kedudukan tinggi di antara para jin. Bahkan, ia berada di lingkungan para malaikat karena ilmunya dan ibadahnya. Ketika Allah menciptakan Adam dari tanah, membentuknya dengan sempurna, lalu meniupkan ruh ciptaannya, terjadilah peristiwa yang mengubah segalanya. Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan terhadap Adam. Semua malaikat patuh tanpa ragu, namun iblis menolak. Penolakannya bukan karena ketidaktahuan, melainkan karena kesombongan yang telah bersemayam dalam dirinya. Ia membandingkan asal penciptaannya dengan asal penciptaan Adam, merasa api lebih mulia daripada tanah. Dari sinilah pembangkangan itu bermula. Penolakan iblis bukan sekedar satu kesalahan, tetapi sebuah sikap penentangan terhadap kebijaksanaan Allah. Ia tidak menyesal, tidak meminta ampun, dan tidak mengakui kekeliruannya. Akibat dari kesombongan tersebut, Allah mengusir iblis dari rahmat-Nya. Namun, dalam keadaan terusir dan terlaknat, iblis mengajukan permohonan agar diberi kesempatan hidup hingga hari kebangkitan. Permohonan ini dikabulkan sebagai bagian dari ketetapan Allah untuk menguji manusia. Sejak saat itu, iblis bersumpah akan menjadikan manusia sebagai musuhnya, menyesatkan mereka dengan segala cara yang mampu ia lakukan. Al-Quran menegaskan bahwa iblis memiliki keturunan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa iblis bukan satu-satunya makhluk yang berperan dalam penyesatan manusia. Ia berkembang biak sebagaimana makhluk hidup lainnya, dan keturunannya mewarisi sifat pembangkangan, tipu daya, dan permusuhan terhadap manusia. Keturunan iblis berasal dari golongan jin, dan mereka hidup di alam yang berbeda dengan manusia, namun dapat berinteraksi melalui bisikan, godaan, dan pengaruh halus terhadap hati dan pikiran. Muhammad menjelaskan dalam banyak perkataan bahwa setan, yang merupakan keturunan iblis, memiliki hubungan yang sangat dekat dengan manusia. Setiap manusia memiliki pendamping dari golongan setan yang berusaha membisikkan keburukan, mengajak kepada kesalahan, dan melemahkan niat untuk berbuat kebaikan. Namun bisikan itu tidak bersifat paksaan,
manusia tetap memiliki kehendak bebas untuk menolak atau menerima ajakan tersebut. Disinilah letak ujian terbesar dalam kehidupan. Dalam gambaran Al-Quran, iblis dan keturunannya memiliki kemampuan melihat manusia dari tempat yang tidak dapat dilihat manusia. Ini menjadikan mereka mampu mengamati kelemahan, kebiasaan, dan kecenderungan setiap individu. Dengan pengetahuan itu, mereka menyesuaikan godaan sesuai dengan kondisi manusia. Bagi yang cenderung pada kekuasaan, mereka menanamkan ambisi berlebihan. Bagi yang condong pada kenikmatan, mereka menghiasi perbuatan tercela agar tampak indah. Bagi yang sedang bersedih, mereka menanamkan keputusasaan dan keraguan terhadap rahmat Allah. Dalam riwayat yang dikenal luas, dijelaskan bahwa iblis memiliki pusat kendali, tempat ia mengatur keturunannya. Dari sana, ia mengirim para pengikutnya ke berbagai penjuru dunia. Setiap keturunan iblis memiliki tugas tertentu. Ada yang bertugas memecah belah hubungan manusia, merusak ikatan keluarga, dan menanamkan kebencian. Ada yang bertugas mengganggu ibadah, membuat manusia lalai dan malas. Ada pula yang bertugas menanamkan rasa bangga diri, hingga manusia lupa bahwa semua kelebihan berasal dari Allah. Kisah tentang Adam dan pasangannya menjadi contoh nyata bagaimana tipu daya iblis dan keturunannya bekerja. Dengan pendekatan yang halus, janji palsu, dan sumpah dusta, iblis berhasil membuat mereka melanggar larangan Allah. Namun, setelah kesalahan itu terjadi, Adam dan pasangannya segera menyadari kekeliruan mereka, memohon ampun, dan kembali kepada Allah. Berbeda dengan iblis yang tetap dalam pembangkangan, manusia diberikan kemampuan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Inilah perbedaan mendasar antara manusia dan keturunan iblis. Al-Quran juga menegaskan bahwa kekuasaan keturunan iblis sangat terbatas. Mereka tidak mampu memaksa manusia berbuat dosa. Kekuatan mereka hanya sebatas ajakan, bisikan, dan rayuan. Manusia yang berpegang teguh pada petunjuk Allah, mengingatnya, dan memohon perlindungan tidak akan mampu dikuasai oleh mereka. Bahkan bacaan ayat-ayat Al-Quran membuat mereka menjauh, merasa sempit, dan kehilangan pengaruh. Misteri keturunan iblis semakin terlihat jelas ketika Al-Quran menggambarkan akhir perjalanan mereka. Pada hari pembalasan, iblis akan berlepas diri dari semua pengikutnya. Ia akan menyatakan bahwa dirinya hanya mengajak, bukan memaksa. Manusia yang mengikutinya tidak dapat menyalahkan iblis, karena keputusan akhir tetap berada di tangan mereka sendiri. Keturunan iblis pun akan menghadapi balasan atas pembangkangan mereka, sebagaimana manusia yang memilih jalan kesesatan. Dengan demikian, misteri keturunan iblis menurut Al-Quran dan perkataan Muhammad adalah kisah tentang permusuhan abadi yang berjalan seiring dengan sejarah manusia. Keturunan iblis hadir sebagai ujian yang tidak terlihat, namun sangat nyata pengaruhnya. Mereka menjadi cermin bagi manusia untuk mengenali kelemahan diri, memperkuat iman, dan memilih jalan yang benar. Kisah ini tidak berakhir di dunia, melainkan berlanjut hingga hari ketika seluruh rahasia dibuka dan setiap makhluk mempertanggungjawabkan pilihannya di hadapan Allah. Narasi ini akan terus hidup selama manusia masih menjalani kehidupan. Karena selama itu pula, godaan dan pilihan akan selalu hadir. Narasi tentang keturunan iblis tidak berhenti pada penjelasan asal-usul dan peran mereka dalam menggoda manusia, tetapi terus mengalir dalam realitas kehidupan sehari-hari manusia dari generasi ke generasi. Sejak manusia pertama diturunkan ke bumi, iblis dan keturunannya menjadikan dunia sebagai ladang panjang untuk menanam benih kesesatan. Mereka tidak bekerja dengan cara yang kasar dan terang-terangan, melainkan melalui langkah-langkah halus yang seringkali tidak disadari oleh manusia itu sendiri. Inilah mengapa Al-Quran berulang kali mengingatkan manusia agar waspada, karena musuh tersebut adalah musuh yang tersembunyi
namun sangat mengenal tabiat manusia. Keturunan iblis memahami bahwa manusia memiliki keinginan, rasa takut, harapan, dan kecenderungan untuk mencari kenyamanan. Dari pemahaman inilah mereka menyusun strategi yang berbeda-beda. Mereka tidak selalu mengajak manusia kepada kejahatan besar secara langsung, melainkan memulai dari hal-hal kecil yang tampak sepele. Kelalaian kecil yang dibiarkan, kebiasaan buruk yang dianggap wajar, dan pembenaran terhadap kesalahan yang dilakukan berulang kali. Semuanya adalah pintu-pintu yang dibuka sedikit demi sedikit. Ketika pintu itu telah terbuka lebar, manusia seringkali telah jauh melangkah tanpa menyadari bahwa dirinya telah terseret oleh pengaruh keturunan iblis. Al-Quran menggambarkan bahwa setan menghiasi perbuatan buruk agar tampak indah di mata manusia. Ini berarti keturunan iblis tidak hanya membisikkan keburukan, tetapi juga membungkusnya dengan alasan-alasan yang tampak logis dan menarik. Kebohongan dapat dibungkus dengan dalih keuntungan. Kezaliman dapat dibenarkan atas nama kekuasaan. Dan kelalaian terhadap ibadah dapat disamarkan sebagai kebutuhan untuk beristirahat atau menikmati hidup. Dalam kondisi seperti ini, manusia seringkali merasa aman, padahal sedang berada dalam jerat yang perlahan mengikat. Muhammad menjelaskan bahwa setan mengalir dalam diri manusia seperti aliran darah. Ungkapan ini bukan berarti setan menguasai manusia sepenuhnya, tetapi menggambarkan betapa dekat dan halusnya pengaruh mereka. Keturunan iblis mampu memanfaatkan emosi manusia, terutama ketika manusia berada dalam kondisi marah, sedih, atau terlalu gembira. Pada saat emosi tidak seimbang, bisikan menjadi lebih mudah diterima, dan akal sehat seringkali tersisih. Dalam kehidupan sosial, keturunan iblis memiliki peran besar dalam memecah belah manusia. Mereka menyalakan api permusuhan, memperbesar kesalahpahaman, dan menumbuhkan prasangka buruk. Perselisihan yang awalnya kecil dapat berkembang menjadi konflik besar ketika dibumbui oleh bisikan kebencian dan dendam. Dalam keluarga, mereka menanamkan rasa tidak puas, memperbesar kekurangan pasangan, dan mengecilkan nilai kebaikan. Dalam masyarakat, mereka mendorong manusia untuk saling menjatuhkan, berlomba dalam kesombongan, dan melupakan nilai keadilan. Al-Quran juga mengingatkan bahwa keturunan iblis memiliki kemampuan untuk menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan dan kesulitan. Mereka membisikkan bahwa berbagi akan mengurangi harta, bahwa kebaikan tidak akan membawa keuntungan, dan bahwa jalan yang lurus terlalu berat untuk dijalani. Bisikan ini membuat manusia ragu, menunda kebaikan, dan akhirnya terjebak dalam kecintaan berlebihan terhadap dunia. Padahal, pada saat yang sama, Allah menjanjikan kecukupan dan ketenangan bagi mereka yang bertawakal. Namun di balik semua tipu daya tersebut, Allah tidak membiarkan manusia tanpa perlindungan. Al-Quran diturunkan sebagai cahaya yang membimbing, membedakan antara bisikan kebenaran dan bisikan kesesatan. Doa-doa diajarkan agar manusia senantiasa memohon perlindungan dari godaan setan dan keturunannya. Setiap kali manusia mengingat Allah dengan sungguh-sungguh, pengaruh keturunan iblis melemah. Mereka menjauh karena tidak mampu bertahan di hadapan keimanan yang kuat. Dalam banyak penjelasan, disebutkan bahwa keturunan iblis merasa sangat senang ketika berhasil membuat manusia lalai dari mengingat Allah, bahkan hanya sejenak. Kelalaian itu menjadi celah untuk masuk lebih dalam. Sebaliknya, mereka merasa rugi dan gagal ketika manusia segera sadar, memohon ampun, dan kembali ke jalan yang benar. Ini menunjukkan bahwa pertarungan antara manusia dan keturunan iblis bukanlah pertarungan fisik, melainkan pertarungan kesadaran dan pilihan batin. Seiring berjalannya waktu, dunia akan terus dipenuhi oleh manusia dengan berbagai tingkat keimanan dan kelalaian. Keturunan iblis akan tetap menjalankan perannya hingga batas waktu yang telah ditentukan. Mereka tidak pernah lelah menggoda karena dendam iblis terhadap Adam dan keturunannya masih terus menyala. Namun pada saat yang sama, rahmat Allah selalu lebih besar daripada tipu daya mereka.
Setiap manusia yang jatuh masih memiliki kesempatan untuk bangkit selama nyawa belum sampai pada batasnya. Pada akhirnya, ketika hari pembalasan tiba, seluruh tabir akan disingkap. Keturunan iblis tidak lagi bersembunyi, dan manusia akan melihat dengan jelas siapa yang selama ini membisiki mereka. Pada hari itu, penyesalan tidak lagi berguna. Iblis dan keturunannya akan dihadapkan pada akibat dari pembangkangan mereka. Sementara manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas pilihan yang telah mereka buat. Kebenaran akan berdiri tanpa keraguan, dan kebatilan tidak lagi memiliki tempat untuk bersembunyi. Kisah panjang ini menjadi peringatan yang terus hidup. Misteri keturunan iblis bukan untuk menakut-nakuti tanpa makna, melainkan untuk menyadarkan manusia bahwa kehidupan di dunia adalah ujian yang nyata. Setiap bisikan, setiap pilihan, dan setiap langkah memiliki konsekuensi. Selama manusia menyadari keberadaan musuh yang tersembunyi ini dan berpegang teguh pada petunjuk Allah, maka keturunan iblis tidak akan mampu menguasai mereka. Narasi ini masih dapat terus dilanjutkan, karena selama manusia hidup, selama itu pula pertarungan antara kebenaran dan kesesatan akan terus berlangsung. Narasi ini dapat terus disambung, karena keberadaan keturunan iblis bukan hanya tercatat dalam masa lampau, melainkan terus bergerak mengikuti perjalanan zaman. Setiap perubahan peradaban manusia selalu diiringi oleh cara baru keturunan iblis dalam menyesatkan. Ketika manusia hidup sederhana, godaan diarahkan pada kebutuhan dasar dan rasa takut akan kelaparan serta keselamatan. Ketika manusia mulai membangun peradaban, keturunan iblis mengalihkan fokus pada kekuasaan, pengaruh, dan keinginan untuk menguasai sesama. Mereka selalu menyesuaikan diri dengan keadaan manusia, karena tujuan mereka tidak pernah berubah, hanya caranya yang berkembang. Dalam perjalanan sejarah manusia, keturunan iblis berperan besar dalam membelokkan pemahaman tentang kebenaran. Mereka tidak selalu menolak kebenaran secara terang-terangan, melainkan mencampurnya dengan kebatilan. Kebenaran yang dicampur dengan sedikit kesesatan seringkali lebih berbahaya daripada kebohongan murni, karena manusia merasa sedang berada di jalan yang benar, padahal telah menyimpang. Dari sinilah muncul pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, pembenaran terhadap perbuatan salah, dan penolakan terhadap petunjuk dengan alasan logika yang tampak cerdas, namun kosong dari cahaya wahyu. Al-Quran mengisyaratkan bahwa setan dan keturunan iblis adalah musuh yang nyata, bukan musuh yang dapat diremehkan. Namun permusuhan mereka tidak disertai kekuatan untuk memaksa. Mereka bekerja dengan kesabaran yang panjang. Satu kesalahan kecil yang dibiarkan dapat menjadi kebiasaan. Kebiasaan dapat menjadi karakter, dan karakter dapat menentukan arah hidup manusia. Inilah mengapa keturunan iblis sangat menyukai perbuatan dosa yang dianggap ringan, karena dosa seperti itu jarang disesali dengan sungguh-sungguh. Dalam kehidupan pribadi manusia, keturunan iblis sering memanfaatkan rasa bangga diri. Ketika seseorang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, lebih suci, lebih benar, atau lebih pintar, disitulah pintu kesombongan terbuka. Kesombongan adalah sifat pertama yang menjatuhkan iblis, dan sifat inilah yang paling ingin mereka wariskan kepada manusia. Dengan kesombongan, manusia menjadi sulit menerima nasihat, enggan mengakui kesalahan, dan merasa tidak membutuhkan petunjuk. Dalam keadaan seperti ini, bisikan keturunan iblis terasa selaras dengan suara Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa setan menjanjikan sesuatu yang tidak pernah mereka penuhi. Janji kekayaan, kenikmatan, kebebasan tanpa batas, dan kebahagiaan instan seringkali berakhir dengan kehampaan. Keturunan iblis mengetahui bahwa manusia mudah tergoda oleh hasil cepat tanpa proses panjang. Oleh karena itu, mereka mendorong manusia untuk mengambil jalan pintas, meskipun jalan itu melanggar nilai kebenaran dan keadilan. Ketika akibatnya datang, keturunan iblis menghilang, meninggalkan manusia sendirian menghadapi konsekuensi. Namun di tengah semua ini, Allah memberikan penyeimbang yang adil. Setiap bisikan keburukan selalu diiringi oleh suara kebenaran bagi mereka yang mau mendengar. Hati manusia tidak dibiarkan kosong, tetapi diberi kemampuan untuk merasakan ketenangan,
ketika berada di jalan yang benar dan kegelisahan ketika menyimpang. Keturunan iblis berusaha menutupi suara ini dengan hiruk-pikuk dunia, kesibukan tanpa makna, dan hiburan yang melalaikan. Semakin lalai manusia, semakin lemah kepekaannya terhadap kebenaran. Dalam hubungan manusia dengan sesama, keturunan iblis sangat menikmati perpecahan. Mereka menanamkan sikap saling curiga, memelintir ucapan, dan membesar-besarkan kesalahan. Persatuan yang dibangun dengan niat baik dapat runtuh hanya karena satu bisikan yang tidak diklarifikasi. Dari perpecahan kecil, muncul permusuhan besar yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Inilah salah satu keberhasilan terbesar keturunan iblis, yaitu ketika manusia saling memusuhi tanpa menyadari bahwa musuh sebenarnya berada di luar diri mereka. Al-Quran mengingatkan bahwa setan dan keturunannya sangat lemah ketika manusia bersatu dalam kebenaran. Mereka tidak mampu menembus barisan manusia yang saling mengingatkan, saling menasihati, dan saling memaafkan. Oleh karena itu, salah satu fokus utama keturunan iblis adalah menghancurkan kepercayaan di antara manusia. Ketika kepercayaan hilang, kebenaran menjadi sulit ditegakkan dan kebatilan tumbuh subur. Seiring mendekatnya akhir zaman, peran keturunan iblis semakin intens. Mereka memanfaatkan kegelisahan manusia, ketidakpastian, dan ketakutan akan masa depan. Dalam kondisi dunia yang penuh perubahan cepat, manusia mudah kehilangan pegangan. Keturunan iblis menawarkan pegangan palsu, memberikan rasa aman semu, dan mengarahkan manusia untuk bergantung pada selain Allah. Namun semua itu tidak pernah benar-benar menenangkan jiwa. Pada akhirnya, misteri keturunan iblis bukanlah tentang siapa mereka secara rinci, melainkan tentang bagaimana pengaruh mereka bekerja dan bagaimana manusia meresponnya. Al-Quran dan perkataan Muhammad mengajarkan bahwa kemenangan bukan ditentukan oleh kekuatan, tetapi oleh kesadaran dan keteguhan. Manusia yang mengenal musuhnya, mengenal dirinya, dan mengenal Tuhannya tidak akan mudah tergelincir. Narasi ini dapat terus dilanjutkan tanpa akhir, karena setiap zaman menghadirkan bentuk godaan yang baru. Selama manusia masih hidup di dunia, selama itu pula keturunan iblis menjalankan perannya. Namun selama petunjuk Allah tetap dipegang, kisah ini tidak berakhir dengan keputusasaan, melainkan dengan harapan. Harapan bahwa manusia mampu melampaui godaan, belajar dari kesalahan, dan kembali kepada kebenaran. Disitulah letak makna terdalam dari kisah keturunan iblis, bukan sekedar sebagai musuh, tetapi sebagai ujian yang menguatkan bagi mereka yang mau berpikir dan mengambil pelajaran. Perjalanan kisah ini masih terus mengalir, karena selama manusia masih bernapas di bumi, selama itu pula pengaruh keturunan iblis bergerak tanpa henti. Mereka tidak pernah berhenti mempelajari manusia. Setiap generasi diamati, setiap perubahan kebiasaan dicermati, dan setiap kelemahan baru segera dimanfaatkan. Keturunan iblis memahami bahwa manusia mudah lupa, mudah terbiasa, dan seringkali merasa aman ketika bahaya datang secara perlahan. Dari sinilah mereka bekerja, bukan dengan tergesa-gesa, tetapi dengan kesabaran yang panjang dan penuh perhitungan. Dalam kehidupan batin manusia, keturunan iblis sering menanamkan keraguan yang samar. Keraguan ini tidak selalu berbentuk penolakan terhadap keberadaan Allah, melainkan muncul sebagai pertanyaan yang tidak diiringi dengan pencarian kebenaran. Keraguan itu berkembang menjadi sikap menunda, lalu menjadi kebiasaan mengabaikan. Ketika hati manusia terbiasa mengabaikan, suara kebenaran menjadi semakin lirih. Pada tahap inilah keturunan iblis merasa berhasil, karena manusia tidak lagi membutuhkan dorongan kuat untuk berbuat salah, melainkan melakukannya dengan tenang, seolah itu hal biasa. Al-Quran menggambarkan bahwa setan dan keturunannya menjadikan dunia sebagai hiasan. Dunia dihiasi agar tampak sebagai tujuan akhir, bukan sebagai tempat persinggahan. Keturunan iblis menanamkan anggapan bahwa nilai seseorang diukur dari apa yang ia miliki, bukan dari siapa diri.
Dari pemikiran ini lahir kecemburuan, persaingan tidak sehat, dan keinginan untuk menghalalkan segala cara. Manusia yang terjebak dalam pandangan ini seringkali lupa bahwa semua yang ada di dunia bersifat sementara dan akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam kesendirian manusia, keturunan iblis memainkan peran yang lebih sunyi namun lebih dalam. Mereka membisiki rasa tidak berharga, menumbuhkan perasaan gagal yang berlebihan, dan memutus harapan. Mereka mengetahui bahwa manusia yang kehilangan harapan akan lebih mudah dikuasai. Keputusasaan adalah salah satu senjata paling berbahaya karena membuat manusia berhenti berusaha dan berhenti berdoa. Padahal rahmat Allah selalu dekat, bahkan kepada mereka yang paling jauh sekalipun, selama masih ada niat untuk kembali. Namun Allah tidak menciptakan manusia dalam keadaan lemah tanpa penopang. Setiap manusia dibekali akal untuk berpikir, hati untuk merasakan, dan petunjuk untuk membedakan. Ketika manusia menggunakan akalnya dengan jujur, hatinya dengan bersih, dan petunjuk dengan rendah hati, maka tipu daya keturunan iblis akan terbongkar. Mereka tidak mampu bertahan di hadapan kesadaran yang utuh. Itulah sebabnya mereka sangat berusaha menjauhkan manusia dari refleksi diri, dari keheningan yang jujur, dan dari pengakuan atas kesalahan. Dalam perjalanan hidup, manusia sering jatuh dan tergelincir. Keturunan iblis memanfaatkan momen ini untuk memperbesar rasa bersalah hingga berubah menjadi keputusasaan. Mereka membisikkan bahwa kesalahan terlalu besar untuk diampuni, bahwa pintu kembali telah tertutup. Bisikan ini adalah dusta terbesar, karena Allah sendiri menjanjikan ampunan bagi siapapun yang kembali dengan tulus. Ketika manusia menyadari kebohongan ini dan bangkit, kekuatan keturunan iblis kembali melemah. Al-Quran juga memberi gambaran bahwa setan dan keturunannya akan terus berusaha hingga detik terakhir kehidupan manusia. Mereka tidak berhenti hanya karena manusia telah berbuat banyak kebaikan. Justru pada saat manusia merasa aman dengan amalnya, mereka menanamkan rasa puas diri. Rasa puas diri ini perlahan mengikis keikhlasan, mengubah kebaikan menjadi kebanggaan, dan akhirnya merusak nilai amal itu sendiri. Dari sinilah manusia diajarkan untuk selalu rendah hati dan waspada, tidak terhadap manusia lain, tetapi terhadap bisikan yang datang dari arah yang tidak terlihat. Dalam kehidupan kolektif, keturunan iblis menanamkan budaya yang menjauhkan manusia dari makna. Kesibukan tanpa tujuan, hiburan tanpa batas, dan percakapan tanpa kedalaman menjadi sarana yang efektif. Ketika manusia sibuk sepanjang waktu, mereka tidak sempat bertanya tentang arah hidup. Ketika manusia terhibur tanpa henti, mereka lupa untuk merenung. Dalam keadaan seperti ini, keturunan iblis tidak perlu mendorong kejahatan besar, karena kelalaian itu sendiri sudah cukup untuk menjauhkan manusia dari jalan yang lurus. Namun di balik semua itu, selalu ada manusia yang tetap menjaga kesadarannya. Mereka mungkin sedikit, mungkin tidak menonjol, tetapi merekalah yang menjadi penghalang terbesar bagi keturunan iblis. Manusia yang jujur pada dirinya, yang mau mengakui kelemahan, dan yang terus berusaha memperbaiki diri adalah manusia yang sulit ditaklukkan. Keturunan iblis tidak menyukai manusia seperti ini, karena mereka tidak mudah diperdaya oleh janji kosong dan ancaman palsu. Ketika kehidupan dunia berakhir dan manusia berdiri di hadapan kenyataan akhir, semua peran akan berakhir. Keturunan iblis tidak lagi memiliki ruang untuk berbisik. Semua yang tersembunyi menjadi terang. Pada saat itu, manusia akan memahami bahwa banyak pilihan yang dahulu tampak kecil ternyata memiliki dampak yang besar. Penyesalan hanya akan menjadi pelajaran, bukan lagi kesempatan. Inilah penutup dari perjalanan panjang yang telah dimulai sejak pembangkangan pertama iblis. Misteri keturunan iblis pada akhirnya bukanlah misteri tentang keberadaan mereka semata,
melainkan tentang cermin bagi manusia. Cermin yang memperlihatkan betapa pentingnya kesadaran, betapa berharganya petunjuk, dan betapa besar kasih sayang Allah yang terus memberi kesempatan. Selama manusia mau belajar dari kisah ini, maka keturunan iblis tidak akan menjadi akhir dari segalanya, melainkan bagian dari perjalanan menuju kedewasaan iman dan kebijaksanaan hidup. Dan selama manusia masih berjalan di bumi, kisah ini akan selalu bisa dilanjutkan, karena ia hidup dalam setiap pilihan yang dibuat setiap hari. Alur kisah ini masih dapat diteruskan, karena hakikat pertarungan antara manusia dan keturunan iblis berlangsung dalam lapisan yang semakin halus seiring bertambahnya usia dunia. Jika pada masa awal manusia mudah terjatuh oleh larangan yang jelas, maka pada masa-masa berikutnya, keturunan iblis belajar menyamarkan batas antara benar dan salah. Mereka tidak lagi sekedar mengajak manusia melanggar perintah secara terang-terangan, tetapi menggeser pemahaman secara perlahan hingga manusia sendiri yang merelatifkan kebenaran.